Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama pada mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Zainur Rafiq. Kami dari kelompok 9 akan berdiskusi tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Inggris. Teman-teman, saya Agustin binti Kamalia dari kelompok 9 dan teman saya yaitu Justika Astri akan membahas tentang sistem kebijakan pendidikan di Inggris. Sebelum kita melaksanakan diskusi kita hari ini, marilah kita buka belajar kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, hari ini kita akan pertama membahas tentang sejarah pendidikan di Inggris. Sejarah berdirinya lembaga pendidikan di Inggris itu terletak di United Kingdom atau Kerajaan Inggris yang sudah mulai tercatat dari abad ke-6, yaitu dalam periode sejarah Inggris. Sekolah tersebut diperkirakan berdiri pada tahun 598 di Canterbury, England. Salah satu tonggak paling bersejarah pertama kali program wajib belajar itu diberlakukan pada tahun 1880. Untuk itu pemerintah di Inggris mulai enggan dalam mengelola pendidikan. Pertama kali pada bidang pendidikan ditangani itu pada tahun 1833. Selanjutnya, sistem pendidikan di Inggris beserta kurikulumnya. Dan nanti di sini ada pembagiannya, mulai dari pendidikan praprimer, pendidikan primer, pendidikan sekunder, pendidikan lanjutan, dan pendidikan tinggi. Untuk pendidikan praprimer itu usia 3-4 tahun. Dan pendidikan primer usia 4-11 tahun, pendidikan sekunder usia 11-16 tahun, pendidikan lanjutan usia 16-18 tahun, dan pendidikan tinggi usia di atas 18 tahun. Dalam hal ini, pendidikan wajib belajar dimulai sejak pendidikan primer atau saat anak-anak menginjak usia 5 tahun dan berakhir pada usia 16 tahun. Batas akhir wajib belajar bertahap mulai tahun 2013 sampai 2015. Bagi yang memilih sekolah kejuruan dan ingin memasuki lapangan kerja lebih cepat, mereka bisa mengambil pendidikan kejuruan. Jadi digolongkan sesuai kemampuannya dalam yang dikuasainya. Selanjutnya tentang organisasi kelembagaan pendidikan di Inggris. Itu terdiri di antara lain yang pertama State School, Free School, University Technical, Grammar School, Academy, Public School, and Sixth College. Lalu, selain pendidikan-pendidikan yang dijelaskan di atas, di sana di Inggris juga terdapat pendidikan jasmani di Inggris. Pendidikan jasmani ini memiliki kurikulum yang harus diselesaikan yang memiliki tujuan, salah satunya yaitu mengembangkan potensi diri dari siswa untuk berprestasi dalam berbagai aktivitas fisik. Yang kedua, aktif dalam periode berkelanjutan. Yang ketiga, terlibat dalam olahraga yang kompetitif. Yang keempat, menerapkan hidup sehat dan aktif. Dan yang kelima, adanya target pencapaian. Jadi di samping pendidikan formal yang sudah dijelaskan, di sana juga terdapat pendidikan jasmani di Inggris. Yang terakhir yaitu tentang penelitian pendidikan di Inggris. Hal ini menjelaskan bagaimana di sana juga terdapat tidak lanjut dari adanya pendidikan. Lalu pemerintah di Inggris itu melakukan penelitian bagaimana perkembangan pendidikan yang ada di sana. Salah satunya yaitu mengambil banyak disiplin ilmu seperti ilmu jiwa, filsafat, sejarah, dan sosiologi. Mengungkapkan bahwa pada tahun 1969 lebih dari 20 bidang studi sudah diteliti dan The Register of Educational Research, the United Kingdom,
memuat 2000 proyek penelitian yang telah dilaksanakan dalam 240 lembaga. Jadi bisa dilihat dari tonggak keberhasilan selama adanya sistem pendidikan yang diberlakukan di Inggris itu bisa kita tiru untuk bagaimana sistem terbaiknya di Indonesia nanti. Adanya perbandingan pendidikan ini kita bisa mengambil evaluasi dalam bidang pendidikan baik metode pengajaran maupun pembelajaran secara langsungnya. Sekian ulasan sedikit dari kelompok 9. Apabila ada kurang jelasnya, kita bisa diskusi bersama-sama di Google Classroom yang sudah tersedia. Saya mewakili dari kelompok 9. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.